Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana ila al-islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-fattahul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila kafatil insi wal jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, terutama para kiai, para asatidz, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang terhormat, Al-Mukarram Al-Fadil Bapak Kiai Haji Husni Faqih selaku Ketua Imarah Masjid Agung Selawi, Bapak Al-Ustaz Hanifuddin Abdullah Al-Mukarram Al-Fadil Bapak Kiai Haji Abdul Hafid selaku Imam Besar Masjid Agung Selawi, Bapak Al-Ustaz Haji Munawar selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Selawi, dan seluruh para asatidz, para tokoh. Mari kita memanjatkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di satu tempat yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan barokah kehadiran kita di majelis ini Allah akan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan barokah kehadiran kita pada majelis pada pagi hari ini Allah akan memberikan kepada kita semua panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang berkah, halal dan luas, dan mudah-mudahan di antara kita yang tidak sempat hadir, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit, Allah sembuhkan. Yang sedang punya cita-cita, Allah sukseskan. Yang sedang punya hajat, Allah kabulkan. Yang sedang punya hutang piutang, Allah lunaskan. Dan mudah-mudahan kita semua barokah kehadiran kita di majelis pada pagi hari ini, Allah akan memberikan kepada kita semua keistiqomahan dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, menghadiri majelis-majelis ta'lim sampai kita semua meninggalkan alam dunia membawa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menerangkan tentang ta'athurul iman, fungsi dan peranan iman dalam kehidupan kita, terlebih dulu harus tahu apa itu iman, apa itu Islam. Kita harus mengenal definisi iman, definisi Islam. Karena banyak orang yang sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi ternyata di hatinya tidak ada sedikit pun iman. Iman ini urusannya dengan mughayyabat. Berapa arkanul iman? 6. Semuanya gaib, tidak ada yang terlihat. Iman kepada Allah, antum pernah melihat Allah? Belum pernah. Tapi hati kita diperintahkan untuk percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maujud, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Pernah melihat malaikat?
Tapi kita beriman kepada para malaikat. Pernah melihat malaikat Jibril turun kepada para anbiya wal mursalin, memberikan kitab, menurunkan wahyu, memberikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, menurunkan wahyu. Belum pernah kita lihat. Pernah melihat para anbiya wal mursalin? Belum pernah kita melihat para anbiya wal mursalin. Kalaupun orang-orang yang menyaksikan kehidupan Rasulullah, mereka tidak menyaksikan kehidupan Nabi sebelumnya. Kalaupun umat Nabi Musa menyaksikan Nabi Musa, mereka tidak melihat anbiya sebelumnya. Tapi mereka wajib dituntut untuk percaya bahwa al-anbiya wal mursalin itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa al-anbiya wal mursalin itu ada. Hari kiamat yang sudah terjadi, kita dituntut untuk beriman. Yang belum terjadi, hari kiamat, kita dituntut untuk percaya. Al-qadha wal qadar, ketentuan Allah, apa kita tahu? Setelah ini kita mau apa? Manusia cuma punya rencana. Kita tidak tahu setelah ini ajal kita masih ada atau tidak. Kita keluar dari masjid ini mudah-mudahan panjang umur semua. Kita tidak tahu. Harapan kita panjang umur, harapan kita sehat walafiat. Tapi kita tidak tahu setelah keluar dari masjid ini nasib kita bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Yang tahu hanya Allah. Tapi itu harus diimani bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maksiat jangan bawa-bawa takdir. Kenapa kamu berzina? Takdir. Kalau maksiat jangan bawa-bawa takdir. Itu namanya iblis. Dulu iblis pernah bertanya kepada Allah. Ya Allah, pernah protes. Ya Allah, siapa yang menentukan aku untuk tidak sujud kepadamu? Kamu tahu. Engkau wahai Tuhanku yang menentukan saya itu tidak sujud kepada Adam. Kenapa engkau siksa aku? Kenapa aku dijanjikan masuk neraka? Protesnya iblis. Apa jawab Allah? Kata Allah, ya iblis, iblis, sebelum aku menakdirkan kamu untuk tidak sujud kepada Adam, apa kamu tahu takdir saya? Kata iblis, saya tidak tahu. Kalau tidak tahu, usaha. Kita tahu tidak takdir kita setelah ini mau apa? Mau maksiat atau mau ibadah? Tapi kita usaha untuk jadi orang soleh. Usaha ke depan kita supaya jadi orang baik. Dengan apa? Hudur majelis taklim, menghadiri majelis taklim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, semuanya gaib. Iman itu semuanya gaib. Iman itu mughayabat semuanya. Nggak ada yang terlihat. Tapi kita semua dikasih pemberian oleh Allah, dikasih karunia oleh Allah berupa iman. Coba bayangkan, kita tidak pernah ketika di perut ibu kita pesen, ya Allah supaya nanti saya lahir jadi orang yang beriman. Pernah pesan begitu? Tidak ada satu orang pun di sini, nggak pernah ada yang pesan seperti itu. Kalau iman bisa dipesan, bisa beriman semua. Kalau mengucap gampang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mengucap gampang. Tapi tasdik bil janan, percaya dalam hati, ini susah. Makanya nanti efeknya apa? Zahiriyahnya, amal zahirnya kurang. Kenapa? Karena hatinya kurang. Contoh seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sholat yang paling sepi sholat apa? Jamaah subuh. Coba kalau sholat subuh di musola-musola kita ada pembagian uang 25 ribuan, tahu siapa yang banyak? Insya Allah rame ya, rame. Yang merangkak aja jalan, berangkat ke musola.
Berarti imannya di hatinya apa? Fi qulusihim. Oh, ini perlu dipertanyakan di hati kita. Apa kita masih seperti itu ibadahnya? Apa jamaah kita masih seperti itu? Tanyakan kepada hati kita masing-masing. Bukan menilai orang lain. Ngaji itu bukan untuk menilai orang lain. Ngaji itu untuk menilai diri sendiri, kemudian diperbaiki akhlaknya. Ini contoh kecil, Bu. Contoh kecil di sholat jamaah. Tidak usah pekerjaan yang wajib. Seandainya subuh tidak wajib, insya Allah bangunnya jam 8 semua. Seandainya sholat subuh tidak wajib, insya Allah matahari muncul baru dia bangun. Kenapa? Kita bangun jam 3:30, 4:30, pas waktu subuh, dengan berat bangun. Kenapa? Wajib. Ini iman kita masih seperti itu. Makanya kita harus rajin ngaji. Ngaji itu wajib. Ngaji itu wajib. Orang non muslim masuk Islam, diajari ngaji dulu apa langsung suruh sholat? Diajari sholat dulu apa langsung suruh sholat? Diajari sholat dulu baru suruh sholat. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah unsurnya dirubah oleh Allah, kemudian ditiupkan ruh. Disuruh ibadah dulu, apa diajari dulu oleh Allah? Diajari dulu oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajari dulu oleh Allah, diberi ngaji, diberi wejangan dulu oleh Allah, baru disuruh ibadah. Sebelum kita tepat ibadahnya, sebelum terlanjur tua, kita harus banyak mengaji supaya kita banyak tahu dan selamat di dunia wal akhirah. Terkadang orang sekarang ini tahunya kalau sudah tua. Ada orang datang ke rumah saya, sudah 10 tahun nikah, dia baru tanya, mandi wajib itu niatnya bagaimana? Masya Allah, 10 tahun nikah kemana saja itu? Berapa kali dia hubungan suami istri? Dan mandinya masih diragukan kesahannya. Kalau mandinya masih diragukan kesahannya bagaimana ibadah-ibadahnya, bagaimana sholatnya? Allah, ini masih banyak orang seperti ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya, ngaji gratis apa bayar? Gratis apa bayar? Gratis kan? Kalau ada orang Slawi masih bodoh dalam agama, berarti salahnya siapa? Salahnya diri sendiri, tidak mau ngaji. Asyaddun nas hasratan yaumil qiyamah man amkana talabul ilmi fid dunya falam yatruku. Ada orang-orang yang nanti paling rugi di hari kiamat. Siapa? Orang-orang yang waktu hidup di dunia tidak menyempatkan diri untuk hadir majelis taklim. Seandainya ilmu bisa dibeli, mungkin orang kaya yang paling alim, tapi ilmu tidak bisa dibeli. Ilmu itu harus dicari di tempat-tempat seperti ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya bersyukur sekali, saya bangga sekali pada pagi hari ini. Ternyata Masjid Agung Pojok pengajiannya bukan hanya malam Rabu, tapi ada Minggu pagi. Nambah lagi, mudah-mudahan tambah sukses, tambah banyak yang hadir. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi iman yang pertama, as-salamah min adzabil akhirah. Fungsi iman yang pertama, as-salamah min adzabil akhirah, yaitu keselamatan akhirat. Keselamatan akhirat. Orang kalau belum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, di hatinya tidak ada keimanannya, sebanyak apapun sholatnya, sebaik apapun orangnya, sebanyak apapun sedekahnya, sebaik apapun akhlaknya, tidak mungkin akan masuk surga. Pintunya asyhadu an la ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan di hati harus ada keimanan di dalam hati. Kuncinya itu. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqiyah. Orang-orang kafir sebaik apapun amalnya, sebanyak apapun sedekahnya, a'maluhum kasarabin biqiyah. Nanti ganjaran amalnya itu berupa PHP. Tahu PHP? Dikasih harapan palsu oleh Allah, fata morgana. Tahu nggak fata morgana? Dari jauh kelihatan kayak air. Ketika didekati, hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Ketika didatangi nggak ada apa-apa di situ. Itu orang-orang muslim dikasih senang dulu, lihat air. Pas datang berbondong-bondong sana, tahu nggak ada. Ini orang-orang baiknya dari kalangan non-muslim. Jadi kuncinya apa? Iman. Kuncinya iman. Orang beriman pasti muslim. Karena syaratnya 3 tadi. Tapi orang Islam boleh jadi KTP-nya saja. Karena banyak orang Islam tapi tidak sholat. Orang Islam tapi tidak puasa. Orang Islam tapi tidak mengeluarkan zakat. Orang Islam tapi akhlaknya tidak seperti orang Islam. Ini namanya Islam-Islaman. La yabqa minal Islam illa ismuh. Nanti akhir zaman itu banyak Islam-Islam KTP. Tidak ada dalam dirinya Islam kecuali hanya nama Islam saja. Maksudnya di KTP itu. KTP-nya agamanya Islam, tapi akhlaknya tidak ada. Ibadahnya tidak ada. Puasanya tidak ada. Zakatnya tidak ada. Tetangganya miskin, dibiarkan. Itu tanda orang yang tidak punya iman. Maaf, sekali lagi, ngaji bukan untuk menilai orang lain. Kalau ada orang seperti itu, jangan keburu menilai. Habis ngaji menilai orang lain. Oh, tadi persis itu kata ustadznya itu. Jangan. Ngaji itu untuk menilai diri sendiri. Catat, ngaji pertama kali untuk menilai diri sendiri, kemudian memperbaiki keluarganya, anak istrinya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Itu pengaruh iman yang pertama. Yang kedua, husnul akhlak, al-akhlaq thayyibah, akhlak yang baik. Orang kalau ada iman di dalam hatinya pasti akhlaknya baik. Pasti. Kenapa? Akhlak itu hati. Akhlak itu urusannya dengan hati. Orang kalau akhlaknya baik, itu tanda bahwa hatinya itu baik. Ya, husnul akhlak, al-akhlaqut thayyibah, al-akhlaqul hasanah, akhlak yang baik. Dari mana kita tahu akhlak baik atau tidak? Di majelis-majelis seperti ini. Siapa yang menerangkan tentang akhlak Rasulullah, di mana adanya? Di majelis-majelis seperti ini.